ya. Anak Herni Walu, Arjun Putra, hadir semua ya. Hadir, Pak. Berdana kami supaya berdiri di tempat dulu. Nah, sudah rapi semua ya. Akan diluruskan mejanya. Kalau ada sampah di lantai silakan digunting, silakan ditaruh di sampah. Tidak ada. Silakan dulu. Jadi kenapa kita mulai ini adalah di lingkungan musik, maka kita nyaman untuk belajar. Ini biasakan untuk hidup bersih. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini mengenai sistem ekonomi, Bapak pengen bertanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Oke, silakan. Minggu yang lalu. Materi kita minggu yang lalu yaitu masalah pokok dalam perekonomian, ekonomi kelas dan ekonomi motor. Nah, ya materi kita minggu yang lalu mengenai masalah pokok dalam perekonomian, menyangkut masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern. Ya, jadi Bapak berharap materi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya masih tetap diingat ya. Oke, sekarang masuk kita pada materi kita hari ini yaitu mengenai sistem ekonomi. Jadi Bapak pengen menyampaikan dulu apa saja kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini kompetensi dasar materi kita hari ini yaitu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Itu adalah kompetensi dasar kita hari ini. Yang kedua, indikator. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Itu indikator yang kedua. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita seperti biasa ada 3. Yang pertama, melalui menyimak video pembelajaran, maka siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian daripada sistem ekonomi. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, siswa dapat membedakan macam-macam sistem ekonomi dengan benar dan tepat. Itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk pada deskripsi materi kita mengenai sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara maupun pemerintah. Itu ya. Nah, kegiatan apa aja yang termasuk dalam sistem ekonomi itu? Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Jadi sistem ekonomi yang akan kita pelajari hari ini dibagi dalam 4 macam. Yang pertama, di sini ada sistem ekonomi tradisional. Nanti kita akan mempelajari apa itu sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal. Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Jadi sistem ekonomi tradisional ini lebih berkaitan erat dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat. Kita lanjut. Nah, ini sistem ekonomi komando ini, pemerintah memiliki kuasa penuh dalam sektor ekonomi. Ada kelebihannya. Yang pertama, ekonomi masyarakat ditanggung pemerintah. Yang kedua, pemerintah mudah mengendalikan harga dan inflasi. Yang ketiga, kondisi pasar dalam negeri stabil. Kita masuk pada nomor 3, sistem ekonomi pasar. Nah, jadi sistem ekonomi pasar ini juga memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kita masuk pada sistem ekonomi campuran. Nah, jadi sistem ekonomi campuran ini juga adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Nah, itu ya. Nah, baik. Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Saya harapkan pada
Sudah diperhatikan tadi video pembelajaran kita? Bapak akan membagikan LKPD. Silakan nanti di LKPD ada beberapa pertanyaan. Silakan nanti anak kami mendiskusikannya dengan teman-teman satu kelompok, ya, kelompok 1. Kelompok 2. Baik, sebelum memberi kegiatan diskusi, ada yang mau ditanyakan yang kurang paham? Silakan. Pak, untuk membantu kami dalam mencari jawabannya, apakah kami boleh beberapa kegiatan? Baik, untuk lebih mengarahkan anak-anak kami untuk mencari sumber yang relevan, silakan. Kalau anak kami sudah membawa handphone, silakan mencari referensi di internet di perpustakaan. Baik, bagaimana? Sudah siap? Siapa yang mau tampil? Tunjuk tangan. Oke, silakan dari kelompok. Terima kasih kesempatan telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang dijelaskan oleh teman kami Al-Masari Rasid di Persahabatan. Baik, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami sesuai dengan hasil pengamatan kami dari perselisihan terkait video pembelajaran tentang sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional. Di mana sistem ekonomi tradisional itu aktivitas ekonomi pada sistem ini berhubungan erat dengan tradisi dan kebudayaan. Sistem ini identik diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Baik, jika ada pertanyaan. Nah, baik, kelompok ini sudah memberikan hasil diskusi kelompoknya. Kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain, dibuka. Kami punya pertanyaan. Coba sebutkan beberapa contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi campur. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Beberapa contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran di antaranya itu India, Filipina, dan Malaysia. Kelebihan dari penggunaan sistem ekonomi campuran adalah kestabilan ekonomi lebih terjamin dan mencegah adanya monopoli pasar oleh sekelompok masyarakat tertentu. Bahwa negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran itu adalah negara India, Filipina, dan Malaysia. Bisa dipahami kelompok 4? Baik, sekian hasil prestasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Mari beri aplaus untuk kelompok 2. Kita kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok berapa yang mau tampil? Kelompok 2, silakan. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari beberapa poin pertanyaan yang dijelaskan oleh teman kami di webinar. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami sesuai dengan hasil pengamatan kami dari kelompok 2 terkait video pembelajaran tentang sistem ekonomi. Maka sistem ekonomi yang dimaksud adalah sistem ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk mengelola kegiatan perekonomian baik dalam lingkungan pemerintah, masyarakat ataupun kegiatan swasta agar perekonomian baik dalam lingkungan. Jika ada pertanyaan atau Baik, kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, silakan dari kelompok 1. mereka salah satu
baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Nah, dalam sistem ekonomi itu terbagi dalam 4 macam, yaitu sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando, yang ketiga sistem ekonomi atau liberal, dan yang terakhir sistem ekonomi campuran. Nah, itu adalah rangkuman dari materi kita hari ini, dan ada kami yang bisa menambahkan rangkuman dan kesimpulan dari materi kita hari ini. Oke, silakan. Rangkuman atau kesimpulan arti dari pembelajaran kita ini adalah sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Demikian. Nah, baik, itu ya setelah kesimpulan dari materi kita hari ini sangat bagus sekali, dan Bapak berharap apa materi yang sudah kita pelajari hari ini bisa anak-anak kami pelajari di rumah supaya bisa menjadi bekal di masa yang akan datang. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas. Misalkan nanti tugas ini dikerjakan di rumah, akan dikumpulkan minggu depan. Selanjutnya dari kita minggu depan adalah menyangkut masalah sistem perekonomian di Indonesia. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang bisa pimpin di dalam doa? Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan adalah kami berdoa kerja surga bersama kalian di amin. Terima kasih. Baik, demikian saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.